Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah kita masih bisa mendapatkan sinar matahari yang dapat menyehatkan kulit kita. Alhamdulillah kita masih bisa menghirup segarnya udara di Kabupaten Wonosobo, karena gak semua daerah memiliki udara sesegar Wonosobo. Betul Ibu? Ya. Kalau nggak percaya, Ibu ke Semarang 1 pekan aja kira-kira betah atau tidak bisa? Insyaallah, alhamdulillah. Kedua kalinya sholawat bertangkaikan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada manusia paling mulia sepanjang masa, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Alhamdulillah, sekarang kita masih berada di bulan Syawal. Artinya masih belum lama Ramadan masih tertancap dalam diri kita. Ibu sudah move on dari Ramadan? Masya Allah ya. Semoga kita gak akan pernah bisa move on dari bulan suci Ramadan. Ramadan yang penuh keberkahan itu 1 bulan lamanya kita telah menunaikan kewajiban kita. 1 bulan lamanya kita telah menebarkan kebahagiaan. Karena mungkin boleh jadi seperti ini Ibu, 1 bulan kita bersama Ramadan, tetapi efeknya 11 bulan setelah Ramadan. Ibu bersama suami baru pulang dari luar kota cuma 1 bulan, kangennya 11 bulan. Ya, kangennya 11 bulan. Begitupun Ramadan yang mendatangi kita dalam 1 bulan namanya kemarin itu, ternyata 1 bulan ini menjadikan kita semakin mengingat Ramadan, semakin ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sudah mulai mengkodok puasanya? Yang ini ya, yang memiliki bolong-bolong. Atau Ibu sudah selesai Syawalnya? Alhamdulillah. Ya, kalau yang belum selesai, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, 1 pekan ke depan coba maksimalkan waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan hajat-hajat, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini tentunya sangat berkaitan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-185 di bagian akhir. Apa bunyi ayatnya? وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Hendaknya kalian yang kemarin memiliki perasaan memiliki ketika di bulan suci Ramadan kok bolong puasanya karena mungkin safar atau mungkin karena sakit, hendaknya kalian mengganti bilangan sesuai dengan jumlah yang ditinggalkannya itu, sehingga walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan kalian hendaknya mencukupkan bilangan di bulan suci Ramadan itu dan mengagungkan asma Allah agar kalian bersyukur. Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah, setelah kita 1 bulan lamanya berjumpa dengan Ramadan, Allah gak menyalahkan ada yang 29, ada yang 30. Allah itu tidak menyalahkan, karena ayatnya itu bunyinya walitukmilul iddata walitukabbirullah, yaitu
selesaikan, cukupkan sesuai dengan apa yang memang menjadi keputusan di antara mereka. Jadi kalau ada yang 29, ada yang 30, semuanya benar Ibu. Tergantung mana-mana pendapat yang sekiranya kita ambil. Ada yang itu sudah kelihatan, berarti udah mulai lebaran. Belum kelihatan kok, iya berarti besok. Karena kalau besoknya nggak mungkin Ramadan 31 hari, nggak mungkin. Makanya kenapa Pak ketika awal Syawal tiba Allah memerintahkan walitukmilul iddata walitukabbirullah. Allah memerintahkan kita agar apa? Mengagungkan asma Allah. Kenapa? Ini menjadi dalil ketika malam 1 Syawal tiba kita diperintahkan untuk memperbanyak mengagungkan Allah. Dengan kalimat apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang 2, ada yang 3, semua benar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Karena apa jemaah? Di malam itu Allah sedang mengampuni semua dosa-dosa kita. Bukankah ketika kita diampuni dosa-dosanya sama Allah, kita mengagungkan Allah dengan segala rendah hatinya kita bermuhasabah diri jemaah. Makanya malam 1 Syawal itu malam kesempatan kita untuk bermuhasabah diri sebenarnya. Bukan malam main kembang api. Dampaknya apa? Kemarin di alun-alun ada yang main kembang api, padahal malam hari raya Idul Fitri tangannya kena, jadinya apa jemaah? Gak jadi lebaran. Lebarannya di rumah sakit jadinya Ibu. Makanya kalau udah memasuki malam 1 Syawal, jangan aneh-aneh, jangan neko-neko. Mending Ibu menyibukkan diri di dapur, ya. Masak gitu kan, rempong sana kemari gitu kan, sampai malam, bahkan sampai jam 10, sampai jam setengah 11, keluarga udah pada kumpul. Besok harus bangun sepagi mungkin, Ibu rempong lagi gitu kan, sampai berangkat sholat idnya udah mepet banget mau berangkat. Wah, Masya Allah gitu ya. Tapi yang digaris bawahi, kenapa ketika malam 1 Syawal sampai menjelang sholat id itu kok rasanya tenangnya luar biasa? Apakah Ibu merasakan sebagaimana yang saya rasakan? Ketenangan itu tiba, ketenangan itu hadir karena apa? Allah sedang mengampuni semua dosa-dosa kita jemaah. Dengan Allah sedang mengampuni dosa-dosa kita itulah Allah memberikan ketenangan untuk kita. Sampai bahkan Ibu pernah gak sih menjumpai kucing ketika berangkat sholat id? Pernah? Kalau saya kok gak pernah melihat, Ibu gak tahu kemana kucing pada kemana ya? Bahkan sampai saking tenangnya, tumbuhan-tumbuhan yang biasanya kok bergerak, kena angin kesana kemari, saking tenangnya di pagi hari raya Idul Fitri, itu tenangnya luar biasa. Melihat tumbuh-tumbuhan itu kok gak bergerak, kenapa? Saya kok awalnya gak percaya Ibu, ini masa sih gitu kan. Tapi 2 kali lebaran ini saya sering kali melihat tumbuhan ketika berangkat sholat id, beneran gak bergerak ya. Padahal bendera itu tuh pada berkibar semua Ibu. Terus banner-banner itu pada berterbangan. Tetapi kenapa kok tumbuhan walau ada angin tuh anteng terus. Tapi nanti setelah sholat id selesai itu mulai bergerak kembali. Itu luar biasa. Ternyata hal ini sudah Allah firmankan dalam Al-Quran surah ke-17, surah Al-Isra ayat ke-44. Allah menciptakan 7 lapis langit, Allah menciptakan gunung, bumi, tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di dalamnya. Itu semua bertasbih kepada Allah. Cuma kita yang gak tahu bagaimana cara mereka bertasbih kepada Allah. Makanya jamaah jangan kalah sama tumbuhan, jangan kalah sama hewan, jangan kalah sama gunung-gunung. Kalau mereka aja bertasbih, kita perbanyak tasbih kita, perbanyak takbir kita ketika hari raya Idul Fitri itu tiba jemaah. Nah harapannya ketika Idul Fitri itu tiba, kita sudah menjadi seorang hamba yang semakin baik. Sebagaimana makna Idul Fitri jemaah,
Idul Fitri itu memiliki makna yang sangat mendalam dalam diri kita. Apa sih arti Idul Fitri itu, Ibu? Kembali. Ada yang mengatakan kembali suci. Apalagi, Ibu? Kemenangan. Iya, luar biasa. Ada lagi? Hari bahagia, hari besarnya umat Islam, peningkatan, ya. Jadi hari raya Idul Fitri kalau secara bahasanya aja, Ibu, Eid itu berarti kembali. Eid itu kembali. Sedangkan fitr itu memiliki dua makna. Fitr makna yang pertama itu memiliki makna futur. Futur atau kita sebut sebagai iftar. Nah, itu adalah asal katanya fitr, Ibu. Apa sih arti futur itu? Futur itu bukan berbuka puasa. Futur itu bukan berbuka puasa. Sehingga ketika ada orang Arab mengatakan hal aftartum, apakah kamu sudah berbuka puasa? Ibu salah. Karena iftar itu adalah makanan yang pertama kali dikonsumsi. Sehingga ketika ditanya hal aftartum, artinya itu apakah kamu udah sarapan atau belum? Ibu udah sarapan? Alhamdulillah, ya. Hal aftartum, apakah kamu sudah sarapan? Sehingga pesan ini sangat sampai dan sangat berkaitan dengan hari raya Idul Fitri. Kenapa? 30 hari lamanya kalian menahan diri untuk tidak makan, tidak minum. Di jam segini, jam 8, kalian tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, di jam 8 di hari raya Idul Fitri, mulai hari ini kalian udah boleh makan kembali. Makanya sangat berkaitan Idul Fitr. Kalian sudah kembali boleh makan lagi. Kemarin 30 hari kalian udah gak boleh makan. Sekarang kalian boleh makan. Makanya Ibu kan seringkali ketika bukan seringkali, memang hari raya Idul Fitri itu adalah hari yang diharamkan untuk berpuasa. Sehingga ketika saking solehnya seseorang, kok kamu gak makan kenapa? Puasa loh, kan gak boleh. Oh iya, gak boleh. Kenapa? Makanya kok disyariatkan tentang zakat fitrah. Kenapa demikian? Karena Allah ingin seluruh umat yang beriman kepada Allah itu berbahagia di bulan Syawal. Mulai 1 Syawal itu dia mulai bisa bahagia. Jangan mengukur kebahagiaan kita di Idul Fitri itu selayaknya kita. Coba kita lihat orang di luar sana, jamaah. Ada yang mungkin kita memikirkan, besok ketika hari raya Idul Fitri mau masak opor, mau masak ketupat, mau masak sambal goreng, mau masak kering, pecel, apalagi Ibu kemarin? Apalagi? Rendang, apalagi? Sambal goreng kentang, pokoknya seluruh macam makanan itu tersaji. Tapi jangan dirahmati oleh Allah, ada di luar sana yang dia masih, ya Allah, besok aku makan apa ya ketika Idul Fitri? Apakah aku bisa makan atau enggak ya Allah? Nah, makanya Allah turunkan zakat fitrah itu sebagai syariat untuk kita agar kita bisa berbagi terhadap sesamanya. Semua merasakan kebahagiaan, gak cuma kita yang bahagia, tapi semua orang juga merasakan kebahagiaan itu, jemaah. Sebagaimana zakat itu artinya menambah kebermanfaatan. Arti zakat itu menambah kebermanfaatan. Sehingga ketika kok kita tunaikan zakat kita, insya Allah kalau dikelola dengan benar, zakat itu akan bermanfaat untuk orang lain. 1 bulan lamanya kita mencari uang kesana kemari, ya, untuk mengumpulkan ketika nanti hari raya Idul Fitri kita memiliki perbekalan yang sangat cukup. Perlu diketahui jamaah, sebagian dari harta kita itu ada hartanya orang lain. Sehingga ketika kita sedang mencari uang, terkadang rezekinya orang itu nyasar ke rezekinya kita. Makanya kita bersihkan itu dengan zakat fitrah. Mereka berpikir loh jemaah, mau makan apa ya besok? Aku bisa makan apa enggak ya? Sedangkan kita mah enjoy aja. Beras udah dapet, minyak udah dapet, parsel dari mana-mana. Sedangkan mereka yang enggak mendapatkan itu, mereka bingung jemaah.
Bahkan sampai hari raya malam hari raya Idul Fitri pun mereka terkadang masih mencari-cari tambahan untuk bisa menebarkan kebahagiaan di hari esok. Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Hakikatnya kemenangan yang Allah inginkan di hari raya Idul Fitri itu adalah kita bisa menebarkan kebahagiaan dan kebermanfaatan untuk orang-orang di sekitar kita. Kalau nggak percaya, coba ibu ketika menjelang hari raya Idul Fitri itu pasti orang-orang itu pada sibuk untuk berbagi, betul atau tidak? Membagikan parsel ke sana kemari, zakat ditasarufkan. Ada yang sekiranya ibu kok di lingkungan sekitar kok, ibu ini kok kayaknya kok membutuhkannya, ibu membawakan sebagian sembako yang ibu dapatkan kepada mereka. Itu adalah kebahagiaan jemaah. Makanya jangan pernah kita menganggap bahwasannya kita itu hari raya Idul Fitri bahagianya kita itu ya bahagianya orang lain. Artinya apa? Artinya kebahagiaan yang kita rasakan itu juga dirasakan oleh orang lain. Makanya kita sangat penting untuk bisa memahami orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan makna fitrah yang kedua jemaah itu adalah fitrah. Fitrah itu apa ibu? Ada yang mengatakan fitrah itu kembali suci, padahal bukan jemaah. Fitrah itu artinya kembali mendekatkan diri kepada Allah. Coba jemaah, Allah langsung menegaskan ini. Ayo, Idul Fitri itu momen kita untuk kembali mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai kalian 1 bulan kemarin itu udah dekat sama Allah, tapi malah memasuki 1 Syawal kalian itu jauh lagi sama Allah. Ibu percaya nggak kalau banyak orang yang menjauh kembali dari Allah ketika Ramadan itu berakhir? Percaya. Buktinya apa? 1 bulan kita berjumpa dengan Ramadan, setiap malam ba'da tarawih, malam-malam kita dihiasi dengan ayat suci Al-Quran. Kita dengar masjid A, masjid B, masjid C, semua saling bersaut-sautan, berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran. Tetapi ketika Syawal tiba, coba, apakah masjidnya sunyi kembali? Ini sudah tanda jemaah bahwasanya ternyata makna Idul Fitri ini Allah sudah memperingatkan dari awal, ayolah dekat lagi sama aku. Tapi kenapa kita terlalu mudah untuk melepaskan itu? Terlalu mudah untuk meninggalkan Ramadan. Mungkin menurut kita, wah kita susah move on dari Ramadan. Tapi amalan kita itu tidak selayaknya ketika bulan suci Ramadan. Coba sekarang saya tanya ibu, besok mungkin saya kalau jadi PLN ibu ya, besok listrik di daerah tempat ibu 2 hari itu tidak nyala. Kira-kira apa yang akan ibu lakukan? Apa ibu? Persiapan. Dan saya akan mengatakan kalau saya jadi PDAM, ibu di daerah Wonosobo, di kecamatan Wonosobo, kecamatan Mojo Tengah, kecamatan Kartap, besok selama jam 6 sampai jam 9 malam listrik akan padam. Airnya itu tidak akan mengalir. Kira-kira ibu akan melakukan apa? Menampung air, ngangsu, mempersiapkan diri. Yang belum buang air ya. Yang belum mandi karena besok nggak mau mandi, mandinya sekarang ya. Yang belum nyucinya sekarang. Yang belum masak, ibu masaknya sekarang. Nah, ini berarti apa ibu? Peringatan yang sifatnya seperti itu aja kita bisa mempersiapkan. Kalau Allah sudah mempersiapkan dan memberikan peringatan kepada kita, kenapa kita nggak mau mempersiapkan? Hei kalian itu besok meninggal. Kalian itu calon mayat semuanya. Nggak tahu kapan kalian akan menjadi mayat, tapi pada hakikatnya sekarang kalian semua itu calon mayat. Saya calon mayat, ibu calon mayat, kita semua calon mayat. Tetapi kenapa ketika Allah memberikan peringatan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa yang memiliki nyawa pasti akan mengalami kematian.
Ibu mungkin sekarang masih merasakan, wah kematian kapan ya? Kapan ya? Gimana rasanya mati ya? Gimana rasanya meninggal ya? Gimana ya? Gimana? Tapi tanpa disadari jamaah, ternyata kematian itu sangatlah dekat. Kematian itu sangatlah dekat jamaah. Allah menakdirkan seorang hamba meninggal itu tidak melihat dari apa yang sedang dilakukan, tidak melihat seberapa panjang umur dan berapa banyak pengalaman yang dilalui, tidak melihat dia sekarang berada di mana. Allah gak peduli jamaah. Coba, ada dalam suatu kisah, ini kisah nyata jamaah, pada kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu ada seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dia berjumpa dengan angin. Dia tahu bahwasanya kematian itu adalah suatu hal yang nyata jamaah. Sehingga Allah sudah memberitahu bahwasanya kamu akan mengalami kematian, nanti kamu akan mati, kamu akan meninggal. Tapi ketika itu dia, aku meninggal ya, aku mau pergi aja dari sini. Dia pergi keluar dari tempat itu dengan kondisi yang masih sehat, masih kuat. Dia pergi dari tempat yang sangat jauh dari tempat itu, bahkan ribuan kilometer dia tempuh. Kemudian ternyata ketika sampai di tempat itu dia meninggal dunia jemaah. Bayangkan, dia mengira bahwasanya dia akan meninggal di tempat itu. Ternyata Allah mengutus malaikat itu untuk mencabut nyawanya di tempat ketika dia pergi jemaah. Jadi ternyata kematian yang kita kira itu adalah yang sangat jauh, ternyata itu sangat dekat dalam diri kita jemaah. Mungkin boleh jadi 5 menit yang akan datang, kita nggak tahu nasib kita bagaimana. Nanti malam ibu tidur, boleh jadi besok udah nggak bangun. Apa itu memungkinkan ibu? Sangat memungkinkan. Saya melihat di postingan ibu kemarin 3 hari yang lalu, ada seorang pengulu baru menikahkan seorang pengantin. Ketika si pengantin wanita itu keluar, kemudian pengulu itu langsung jatuh tersungkur meninggal dunia. Ini memberikan pesan pembelajaran bahwasanya kematian itu sangatlah dekat. Ibu belum tentu bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Boro-boro berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Sholat duhur nanti aja kita nggak tahu masih bisa sholat atau disolati. Ya, masih bisa sholat atau disolati kita nggak tahu jemaah. Makanya yang makna Idul Fitri ini kita jadikan sebagai momen untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi tadi jemaah, fitrah itu artinya bukan kembali suci. Fitrah itu kembali mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa dalilnya? Al-Quran surah ke-30, surah Ar-Rum ayat yang ke-30. Ayat ini seringkali dilafazkan dan menjadi nasihat ketika khutbah Idul Fitri. Apa bunyi ayatnya? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fa'aqim. Jadi ingat jemaah, kalau kok ibu menemukan ayat di Al-Quran diawali dengan kalimat fa itu artinya maka. Tapi dalam bahasa Arab, fa itu memiliki tegas bahwasanya segera. Maka segera, fa'aqim, segera tinggikan atau segera dirikan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkan wajahmu kepada agama yang Allah ridhoi. Apa agama yang Allah ridhoi? Dalilnya Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Jadi ternyata kalau ibu belajar tafsir, itu ibu akan sangat senang. Dan ibu akan merasa, kok aku rasanya kok bodoh banget ya, ternyata luar biasa Al-Quran. Karena apa? Ayat yang satu dengan ayat yang lain itu saling berkaitan. Ayat yang satu dengan ayat yang lain itu saling membenarkan. Jadi kalau ibu kok menemui satu ayat ini mengatakan ini, ayat itu tapi kok bilangnya gini, berarti ibu dalam memahami tafsir masih kurang membacanya ibu. Karena pada hakikatnya tafsir Quran itu sangat luar biasa. Nanti ada namanya lihat, siyak, sibak. Apa itu jemaah?
Ada keterkaitan antara ayat yang satu dengan ayat sebelumnya, atau ayat yang satu dengan ayat setelahnya, atau ayat yang satu itu dia berdiri sendiri misalnya. Coba kalau saya tanya, ibu tahu nggak artinya alif lam mim itu apa? Ibu tahu nggak artinya toha itu apa? Ibu tahu nggak artinya shad itu apa? Artinya qaf itu apa? Jadi hanya Allah yang tahu. Kenapa demikian jamaah? Tapi para ulama tafsir mengatakan adanya alif lam mim, adanya qaf, adanya shad, adanya nun, adanya kaf ha ya ain shad itu memberikan pesan bahwasanya membantah orang-orang kafir ketika dulu jadi jamaah dirahmati oleh Allah, orang-orang Arab jahiliyah itu mereka menggunakan syair-syair. Mereka nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, tapi mereka ahli dalam bersyair. Melihat hewan, jadilah syair. Melihat tumbuhan, jadilah syair. Melihat matahari, jadilah syair. Bahkan melihat seseorang, itu jadi syair jemaah. Ibu melihat suami ibu, langsung ibu bisa bersyair. Luar biasa. Berarti ibu selayaknya orang jahiliyah. Bukan ibu ya, bercanda. Jadi orang-orang terdahulu mereka itu menggunakan syair-syair dalam berkomunikasi, dalam mempererat tali silaturahim mereka itu menggunakan syair jamaah. Tapi ketika Al-Quran turun, mereka membantah, itu bukan firman Allah, itu adalah syair buatan Muhammad. Makanya Allah menentang kepada mereka. Coba kalau misal memang Al-Quran itu terbuat dari syair atau memang menggunakan rumus-rumus syair, coba buatlah buatlah seperti selayaknya Al-Quran menggunakan syair-syair kalian. Niscaya mereka nggak bisa jamaah. Karena apa? Syair itu ada rumusnya. Ada yang menggunakan rojas, ya. Banyak sekali rumus dalam menggunakan syair dalam bahasa Arab, sehingga muncullah yang sekarang pada masa kontemporer itu apa? C, D, E, F, G, A, B, C dan lain sebagainya. Itu karena apa? Adanya rumus-rumus syair itu jamaah. Tapi ketika diteliti, Al-Quran tidak menggunakan rumus-rumus syair. Sehingga kok nggak pakai rumus syair, tapi kok indahnya luar biasa. Ada yang belakangnya ok. Contohnya apa? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha wa rafa'na laka dhikrak. Masya Allah. Ada yang belakangnya a wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula. Banyak lagi yang ada ibu. Ir ada. Ur ada ibu. Ibu mau cari yang mana? Semua ada ibu. Makanya jangan dirahmati oleh Allah, ketika orang-orang jahiliyah terdahulu itu dia mengatakan kok, gak mungkin, ini adalah syair. Allah menantang mereka, coba buatlah syair seperti Al-Quran, tapi jangan menggunakan rumus syair. Coba. Mereka tidak pernah bisa. Makanya kalau Allah menggunakan alif lam mim, ada yang ada yang alif lam ra, ada ain sin qaf dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Allah ingin menunjukkan bahwasanya Al-Quran yang agung ini Allah turunkan jamaah menggunakan bahasa selayaknya yang mereka gunakan juga jamaah. Hurufnya sama, ada alif lam mim, ada ain sin qaf, ada kaf ha ya ain shad, ada alif lam ra. Allah menggunakan bahasa selayaknya mereka ketika menggunakan syair. Tetapi kenapa menggunakan bahasa yang sama? Mereka nggak bisa menggunakan itu. Makanya kalau Umar bin Khattab, ketika Umar itu seorang ahli syair jemaah. Karena Umar bin Khattab itu ahli syair, sehingga ketika dibacakan oleh adiknya ketika itu mendengar Toha ma
أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Ketika Umar melihat apa yang telah sedang dibaca oleh adiknya, Umar luar biasa. Ini bukan buatan manusia, ini buatan Tuhan yang menciptakan kita. Seorang Umar bin Khattab bisa luluh hatinya yang tadinya hatinya mati bisa hidup kembali cuma gara-gara Tuhan. Ibu sudah apa aja ibu? Alif Lam Mim, Ar-Rahman. Wah, Al-Fatihah sudah 17 kali diucapkan, tapi kok masih belum ada yang meresap dalam jiwa kita. Nah, coba jemaah, masa dari 6.236 ayat yang Allah turunkan, nggak ada satu ayat pun yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Boleh jadi ibu kok sholatnya masih konsisten, masih 5 waktu terus, sholatnya nggak ditinggalkan, puasanya nggak pernah bolong. Mungkin boleh jadi karena apa? Ibu ketika membaca, ketika sholat ibu itu ketika sampai di ayat Ihdinas siratal mustaqim, ayat itu meresap dalam jiwa ibu sehingga ayat itu mengokohkan ibu dalam selalu beribadah kepada Allah. Ketika pulang-pulang malam hari belum sholat isya sampai ke rumah, Allah datangkan rasa gak tenang, betul? Tapi kalau udah sholat, udah bersih sampai rumah, apa yang ibu lakukan ketika malam? Langsung merebahan, buka handphone, scroll dan lihat status. Kan itu yang biasa dilakukan ya? Makanya jemaah dirahmati oleh Allah, hari raya Idul Fitri kita kembali menegaskan bahwasanya ternyata Allah berikan Idul Fitri untuk kita itu bukan semata-mata agar kita tuh malah jauh lagi dari Allah. Karena udah gak puasa, ayo kita makan sebanyak-banyaknya. Alhasil apa ibu? Ketika Idul Fitri itu tidak diimbangi dengan mendekatkan diri kepada Allah dan cuma fokusnya cuma makan, apa yang dirasakan? Rumah sakit penuh ibu, betul? Kolesterol, apalagi gula, apalagi. Karena seringkali kami menjumpai ada teman kami yang di PKU, ada yang di rumah sakit umum daerah, ada yang di RSI. Setiap hari pertama Lebaran itu masih kosong itu. Tapi nanti hari ketiga, hari keempat, hari kelima padat kembali. Yang dikeluhkan apa? Kolesterol pasti. Kalau nggak kolesterol itu asam urat pasti. Karena apa? Kemarin 1 bulan lamanya nggak makan yang aneh-aneh, ketika Idul Fitri ibu kesana kemari makannya aneh-aneh ibu ya. Ada pagi udah opor, nanti silaturahim apa semua dimakan. Tapi tidak apa-apa ibu. Kenapa demikian? Disitulah momen kebahagiaan. Sebagaimana Rasulullah memberikan syariat kepada kita, Rasulullah menyunahkan kita ketika datang hari raya Idul Fitri, maka berbahagialah ibu. Berbahagia, jangan bersedih hati. Kalau Idul Fitri itu datang, kalian itu disunahkan untuk berbahagia. Apa dalilnya? Dari riwayat Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah ketika itu menjumpai hari raya Idul Fitri, dia mendatangi Masjid Nabawi dan berkumpul dengan para sahabatnya. Ketika itu sahabat ada yang rempong jamaah, ada yang main pedang-pedangan, ada yang main alat musik, ada yang lain sebagainya. Seluruh sahabat semua saling berpesta. Karena apa? Rasulullah membiarkan itu, tidak melarang, tidak memarahi sahabat. Karena apa? Ini hari raya mereka, terserah mereka merayakan dengan cara bagaimana, selagi tidak melanggar syariat. Silakan kalian mau pedang-pedangan di masjid, mau apa, silakan. Selagi itu membuat mereka bahagia, maka mereka disunahkan untuk melakukan itu. Makanya jemaah dirahmati oleh Allah, sangat penting sekali ketika Idul Fitri itu, kenapa kok kita disunahkan menggunakan pakaian yang terbaik, menggunakan pakaian yang luar biasa. Bahkan saya yakin setiap tahun pasti ibu gantikan pakaiannya. Setiap tahun kemarin, lebaran tahun kemarin, ibu endapkan di lemari yang paling bawah, ibu ganti yang paling baru di atasnya, sampai nggak tahu kapan lemari ibu udah nggak cukup karena isinya baju-baju ibu semua yang kemarin. Wah, ini Idul Fitri ini harinya berapa?
Besok pertemuan mau pakai baju ini. Besok ketika sholat Id pakai baju ini. Besok ketika halal bihalal ini mau pakai baju ini. Besok mau silaturahmi ke tempat ini bajunya beda lagi. Jadi beda semuanya. Kenapa demikian? Karena memang sunnahnya Idul Fitri itu adalah mengenakan pakaian terbaik. Pakaian terbaik itu gak harus mahal, ibu. Gak harus mahal. Yang penting itu membuat ibu nyaman dan tidak melanggar syariat, enak dipandang, tidak begitu menor, itu berarti terbaik. Jangan atasnya pakai hijau, bawahnya merah, paling bawah pakai biru. Ibu mau kemana? Mau jalan-jalan kemana ibu? Yang ada ibu ketika mau sholat Id, itu orang kok meriah banget ya. Masya Allah, ya. Padahal baru hari raya Idul Fitri langsung udah ada cacian dari orang. Masya Allah ya. Jadi makanya perlu kita garis bawah. Ternyata momen Idul Fitri itu seharusnya menjadikan diri kita semakin dekat kembali kepada Allah. Makanya kok lekat sekali ketika kok silaturahim, bahkan pertemuan itu seringkali identitasnya disebut sebagai halal bihalal. Betul? Ibu kalau ke Arab Saudi, ibu ketika ada raya Idul Fitri, ibu cari mana yang halal bihalal, itu gak akan nemu ibu. Karena di Arab Saudi itu gak ada halal bihalal. Di Jazirah Arab, di Maroko, di Yaman, di Libya, di Malaysia gak ada halal bihalal. Halal bihalal itu cuma ada di Indonesia. Dan paling lekatnya itu di Pulau Jawa. Kenapa demikian jamaah? Karena orang Jawa itu terkesan orangnya itu, ini bukan penilaian saya ibu, penilaian orang di luar. Orangnya lemah lembut dan suka gak enakan. Betul? Kalau gak percaya, ibu punya satu piring gorengan berjumlah 5, 4 sudah diambil, tinggal sisa 1, pasti cuma didiemin aja gorengan. Karena apa? Ibu gak enak mau ngambil, siapa tahu orang lain mau ngambil juga. Orang lain jadi kayak saling malu-malu, padahal mau ngambil semuanya. Tapi karena saking gak enakannya, itu dia kayak malu buat ngambil. Nanti kalau udah mau pulang semua, malulah dia. Insya Allah, saya bungkus ini ya. Luar biasa ya. Makanya Jawa yang dirahmati oleh Allah, kenapa kok halal bihalal lekat pada orang-orang di Jawa? Karena makna halal itu asal katanya al-hillu. Al-hillu itu jamaah dirahmati oleh Allah, itu adalah kalau orang Arab mengatakan hillul mushkilah. Artinya apa? Ketika ada tali yang kok bahasa kita bundet, ruwet sekali, kok tidak bisa teruraikan, makanya kata kerjanya muncul. Bukan menjadi al-hillu, tapi menjadi ahalla yuhillu. Sehingga proses dalam penguraian itu disebut sebagai ahalla yuhillu. Sedang menguraikan, orang itu sedang menguraikan. Makanya kata orang Arab, kalau hillul mushkilah, hillul ahbal, berarti artinya tali yang tadi bundat ini sekarang udah mau kita luruskan kembali. Makanya kita kembalikan lagi ke sifat masdarnya menjadi halal. Halal itu artinya apa ibu? Halal itu adalah sesuatu yang tidak dipersoalkan lagi. Itu disebut sebagai halal. Makanya Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 168 itu kalimat halal pertama kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ini sangat lekat sekali, Masya Allah. Rumah makan gratis. Otomatis dengan gratisnya itu memiliki banyak sekali keberkahan. Salah satu di antaranya karena makanan yang dikelola itu adalah makanan yang halal. Makanya makanan yang ada di sini itu adalah makanan yang sudah tidak dipersoalkan lagi. Makanya ibu nanti setiap siang datang ke sini ya ibu. Ya, kita sama-sama makan gitu kan ya. Luar biasa. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena Imam Asy-Syafi'i pun pernah makan di Imam Hambali itu justru makan yang banyak. Kenapa? Karena tahu tidak ada makanan yang sebarokah yang telah disediakan oleh Imam Hambali. Makanya Imam Asy-Syafi'i kok makannya banyak banget ketika di rumahnya Imam Hambali. Karena Imam Asy-Syafi'i paham bahwasanya makanan yang disediakan Imam Hambali itu adalah makanan yang paling barokah. Sehingga jamaah
kalau kita mau cari tempat makan yang kok rasanya kok nyaman, ingat cari tempat makan yang paling barokah. Ya, makanya kenapa kok Allah menyebutkan makanan yang halal thayyibah, makanan yang halal tidak dipersoalkan dan thayyibah dan baik untuk kesehatan kita. Ibu cuma makan makanan yang halal tapi tidak baik untuk kesehatan ibu, itu menjadi mudarat ibu. Ibu sudah divonis sama dokter, Bu, besok jangan makan opor lagi ya Bu. Padahal opor itu haram atau halal? Kalau opor ayam halal. Tapi ketika itu memberikan efek yang tidak baik untuk diri ibu, itu menjadi tidak thayyib, tidak baik dalam diri ibu. Karena apa? Bu, besok jangan kebanyakan makan opornya. Besok gak apa-apa, ini saya kasih obat ya Bu, saya kasih resep. Ibu besok jangan ngeyel. Nah ibu, enak banget ya rasanya opor, nyicip sedikit aja lah, gak apa-apa gitu. Kan nyicip kan gak apa-apa gitu. Terus habis itu setelah nyicip, besoknya kumat lagi. Dokter, kembali ke dokter. Bukan saya kemarin udah bilang Bu, saya udah bilang ibu jangan kebanyakan santan. Kok ibu kok malah makan santan lagi? Nah ini adalah makanannya halal, tapi ketika memberikan dampak buruk untuk diri kita, itu tidak thayyib. Makanya Allah perintahkan halalan thayyib, makanan yang baik tidak dipersoalkan dan efeknya pun untuk diri kita juga baik ya Allah. Makanya lekat sekali dengan halal halal, suatu hal yang tidak dipersoalkan lagi. Ada kalimat di dalamnya, halal bi halal. Ada seorang orang Arab mahasiswa Timur Tengah, dia memperoleh gelar doktor cuma gara-gara meneliti huruf ba. Huruf ba memiliki makna 14 jamaah. 14 makna huruf ba, dan yang diteliti apa? Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Wamsahu biru'u. Kalimat bi pada ayat ini dia teliti, oh ternyata huruf ba itu memiliki 14 makna. Dijelaskan dalam kitabnya Ibnu Hisham Al-Ansari, nama kitabnya Muqlil Labib. Nanti ibu bisa mencari kalau misal memang ada waktu. Ibu baca cari-cari, oh orang aja bisa memperoleh gelar doktor cuma karena satu huruf ba. Ibu kalau mau doktor masih ada huruf yang lain, ada ta, jim, ha. Ibu teliti ya. Kenapa kok bisa demikian? Kenapa kok baik sekali? Kenapa kok bahasa Arab kok indah sekali jamaah ya? Indahnya bahasa Arab kok disebut indah kenapa? Coba, satu masjid disebut sebagai masjid, dua masjid disebut masajid ya. Masjid yang banyak disebut apa? Jamaknya itu menjadi masajid. Tetapi kenapa kok kalau orang Indonesia satu masjid apa ibu? Masjid. Banyak masjid? Masjid. Itulah bedanya bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Saking kayanya kosakata bahasa Arab, makanya kenapa kok Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab? Karena jamaah, kalau jamaah belajar bahasa Arab, itu ada kosakata bahasa Arab, tapi kita pun nggak paham, nggak bisa mengartikan Indonesianya itu apa. Kayak ibaratnya tuh kayak Jawa, ibu. Jawa kalau kita Indonesiakan itu sulit. Ada kosakata Jawa tapi nggak bisa di-Indonesiakan. Apa itu ibu? Coba saya tanya, susu ben itu apa bahasa Indonesia? Nggak tahu ya, susu ben itu apa? Suatu duri yang menancap dalam diri dan tidak bisa, sangat sulit sekali dilepaskan. Panjang sekali jawaban itu, udah bukan kosakata lagi, itu adalah susunan kalimat, udah bukan kosakata. Masya Allah, tabarakallah. Makanya makna halal di halal ini jemaah harusnya menjadikan kita tidak ada persoalan lagi dalam hubungan bermasyarakat. Kenapa Pak ada dua halal di halal? Orang yang satu sudah tidak ada persoalan, orang lain juga udah nggak ada persoalan. Makanya halal di halal. Kamu nggak ada persoalan dengan aku udah nggak ada persoalan dengan kamu. Makanya simbolnya kok kenapa salaman? Halal bihalal disimbolkan dengan salaman. Ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqu. Siapapun kalau ada seorang muslim, dua orang muslim saling bertemu dan dia saling berjabat tangan karena saling meminta maaf,
maka sesungguhnya Allah gugurkan dosa-dosa keduanya sebelum jabat tangan itu dilepaskan. Bayangkan, ibu dengan sebelahnya salaman, Bu, mohon maaf ya Bu, mohon maaf lahir batin. Allah seketika langsung menggugurkan dosa-dosanya sebelum jabat tangan itu dilepaskan. Ada orang yang nyeleweng, salaman, oh jangan dilepaskan, ya. Karena dosanya kamu digugurkan semua. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari bersama-sama kita memahami makna Idul Fitri ini yang sesungguhnya semakin dekat kembali kepada Allah, selalu mengedepankan apa yang Allah inginkan. Kemarin Ramadan lamanya kita udah diberikan kekuatan sama Allah, tapi kenapa ketika setelah Hari Raya Idul Fitri kekuatan itu kok malah hilang seketika? Kekuatan apa ibu? Kekuatan menahan hawa nafsu, kekuatan untuk beribadah dengan kualitas yang tinggi. Coba, saya yakin ibu ketika Ramadan dan setelah atau sebelum Ramadan, kualitas ibadah ibu pasti berbeda, betul? Ngomong Ramadan, baca Quran yang banyak. Ngomong Ramadan, sholat tahajud. Ngomong Ramadan, sholat duha. Tapi pertanyaan saya, apakah sampai saat ini masih dilanjutkan? Insya Allah. Insya Allah itu ada dua kemungkinan. Insya Allah ya, insya Allah nanti ya kalau sempat. Jadi insya Allah itu memang mengandung banyak sekali makna jemaah. Makanya yuk bareng-bareng kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Kekuatan yang sudah lama Allah berikan, kita tanamkan kembali. Kalau nggak percaya Allah berikan kekuatan ketika Ramadan, ibu melihat ada seorang bapak-bapak kok fisiknya kecil, mohon maaf, kurus, tapi dia kuat puasa mulai fajar sampai maghrib. Bahkan malamnya dia berlama-lama membaca Quran. Bahkan malamnya juga dia berlama-lama tegak berdiri untuk melaksanakan sholat tahajudnya. Tapi ada orang badannya besar, tinggi, kekar, suaranya menggelegar, tetapi siang-siang hari dia ngapain? Cari warung kaki tak berkepala. Dia makan di dalamnya tanpa merasa bersalah ibu. Karena apa? Merasa lapar, merasa nggak bisa hidup lewat misal puasa. Itu luar biasa jemaahnya. Makanya ternyata kekuatan itu datangnya bukan dari bersumber dari makanan dan minuman, tetapi kekuatan itu sumbernya berasal dari takwanya kepada Allah. Makanya yuk bareng-bareng kita kembali kokohkan kembali ketakwaan kita kepada Allah, sehingga untuk menanti Ramadan yang masih 10 bulan mendatang itu ibu, kita sudah jauh lebih siap lagi. Kita sudah siap lagi untuk berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Jadi seluruh keilmuan di Ramadan tahun depan ibu selesaikan sekarang ibu. Jangan ketika Ramadan ibu baru kayak belajar ya. Gimana sih cara bayar fidyah? Gimana sih cara mengqadha puasa? Gimana sih cara, banyak sekali pertanyaan yang harusnya selesai sebelum puasa, tapi dipertanyakannya malah ketika sudah puasa. Makanya yuk bareng-bareng jamaah, sebentar lagi kita juga akan melaksanakan hari yang besar juga, gak cuma Idul Fitri, sebentar lagi Idul Adha. Kita persiapkan harta terbaik kita. Allah memiliki 3 syariat di dalam Idul Adha itu jemaah. Kalau kalian belum mampu untuk berhaji, kalian masih diberikan kesempatan oleh Allah, kalian bisa berkurban. Tapi kalau kalian juga masih belum mampu berkurban, Allah masih memberikan satu lagi, apa itu jemaah? Berpuasa di hari Arafah. 3 ritual ibadah ini memiliki ritual yang berbeda, akan tetapi tujuannya sama. Orang yang ada sedang haji itu, dia mengucapkan ketika melempar jamarah atau jumrah, dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang di sini menyembelih juga Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatnya sama yang diucapkan, seolah-olah memberikan kesan jamaah, ayo ini semua kita persembahkan untuk Allah. Yang di sana dia melawan nafsunya dengan melempari batu, yang di sini melawan nafsunya dengan menyembelih hewan kurban. Dan yang belum mampu melawan hawa nafsunya dengan
berpuasa. Makanya kita persiapkan ibu harta sebaik mungkin untuk benar-benar bisa berkurban di tahun ini. Semoga ibu dilapangkan rezekinya, dimudahkan hajat-hajatnya, dan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam setiap apa yang akan dilakukannya, insya Allah. Mari kita tutup jamaah dengan bersama-sama untuk berdoa, bermunajat kepada Allah. Tapi sebelum itu kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin, banyak sekali bentuk kekurangan dan kekhilafan kami, Ibu. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Mari kita menundukkan kepala sejenak, bermohon, berdoa kepada Allah agar aktivitas dalam keseharian ini kita diberikan hal-hal yang baik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillahi ala ni'matil hijrah. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa-dosa kami, segala kekhilafan kami, baik yang besar maupun kecil, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan Engkau persalahkan kami karena kami tidak mampu atau belum mampu secara maksimal membantu saudara-saudari kami yang ada di Timur Tengah sana, ya Allah. Ya Allah, lindungi dan naungi mereka, ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kedua orang tua kami, pasangan kami, orang-orang yang kami cintai, guru-guru kami. Ya Allah, sayangi kedua orang tua kami selayaknya mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil. Ya Allah, jangan siksa kedua orang tua kami di dalam api neraka, ya Allah. Haramkan api neraka untuk kedua orang tua kami. Haramkan siksa kubur untuk kedua orang tua kami. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pengampun bagi kami, ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minal nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Ya Allah, mudahkan hajat-hajat kami, lancarkan segala urusan kami, berkahi sisa usia kami, lapangkan rezeki kami, istiqomahkan kami sampai Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Beri anak keturunan kami yang salih salihah. Rabbi habli minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari musuh-musuh kami, orang-orang yang ingin menjatuhkan kami, ya Allah. Kumpulkan kembali kami dengan orang-orang yang selalu mensupport kami. Kumpulkan kembali kami dengan orang atau keluarga kami atau orang-orang yang kami cintai di syurga kelak, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Terimalah semua amal ibadah kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang sedang sakit di luar sana, ya Allah, saudara-saudari kami, ya Allah, berikan kesembuhan atas mereka dan jadikan sebagai maghfirah untuk mereka. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin sekali lagi cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga ibu selalu istiqomah sampai diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Mohon maaf banyak sekali kekurangan kekhilafan dari kami, dari tutur kata, sikap maupun perilaku atau menampilkan akhlak yang kurang baik. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, nun wal qalam wa ma yasturun billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.